Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Rohaya Sagala. Hari ini khusus di kelas 11 IPA. Nah, setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana kesetimbangan konsentrasi dan kesetimbangan parsial pada masing-masing reaksi dan bagaimana menghitung besarnya nilai masing-masing kesetimbangan. Untuk hari ini kita akan belajar lanjutannya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Nah, perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru sehingga disebut pergeseran kesetimbangan. Hal ini disesuaikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Louis Le Chatelier. Nah, pada ajas Le Chatelier menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka sistem akan bergeser sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yang pertama adalah faktor konsentrasi. Berdasarkan percobaan, perubahan konsentrasi yang terjadi karena konsentrasi pereaksi yang ditambah atau yang dikurangi. Apabila konsentrasi pereaksi ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi pereaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Berikut adalah contoh dari pengaruh konsentrasi yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perhatikan contoh reaksinya. Jika gas N2 direaksikan dengan gas H2, membentuk kesetimbangan menjadi gas 2NH3. Nah, jika konsentrasi N2 dan H2 ditambah atau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi N2 dan H2 dikurangi atau diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 atau H2 atau ke arah reaktan. Sehingga konsentrasi N2 dan H2 bertambah dan terbentuk kesetimbangan yang baru. Faktor yang kedua adalah pengaruh suhu. Nah, kesetimbangan reaksi juga dapat bergeser karena pengaruh suhu. Perhatikan contoh reaksi berikut. Jika reaksi dari gas NO2 membentuk kesetimbangan menjadi gas N2O4. Jika reaksi tersebut dituliskan dalam persamaan termokimia, sudah pasti reaksi ke arah kanan merupakan reaksi eksoterm dan reaksi ke kiri merupakan reaksi endoterm. Selanjutnya kita tuliskan contoh besar energinya. Persamaan termokimianya akan kita tuliskan sebagai berikut. Gas NO2 akan membentuk kesetimbangan menjadi gas N2O4 dengan melepaskan energi sebesar 59,2 kJ. Pada reaksi seperti ini, apabila suhu diturunkan, gas akan menjadi tidak berwarna dan kesetimbangan bergeser ke arah gas N2O4 yang tidak berwarna atau ke arah reaksi eksoterm. Sedangkan apabila suhu kita naikkan, maka gas akan berwarna coklat sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah gas NO2 yang berwarna coklat atau ke arah reaksi endoterm yang menyerap kalor. Selain konsentrasi dan suhu, ternyata faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah tekanan dan volume, yang mana tekanan selalu berbanding terbalik dengan volume. Perhatikan penjelasannya. Sistem kesetimbangan gas mempunyai tekanan dan volume yang tertentu. Jadi, jika tekanan sistem diperbesar, itu artinya volume gas diperkecil. Jika terdapat perubahan antara tekanan dan volume, maka ada kesetimbangan yang terganggu dan ada pula kesetimbangan yang tidak terganggu. Tergantung pada jumlah koefisien zat reaktan dan jumlah koefisien zat produk.
Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Demikian sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Tetapi, jika jumlah koefisien antara pereaksi dengan produk adalah sama, maka perubahan tekanan atau volume tidak mempengaruhi kesetimbangan atau kesetimbangan tidak akan bergeser. Perhatikan contohnya. Jika diketahui reaksi umum sebagai berikut, gas X bereaksi dengan gas 2Y membentuk kesetimbangan menjadi gas 2Z. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri atau reaktan terdapat 3 koefisien, yakni 1 tambah 2, sedangkan di bagian produk hanya terdapat 2 koefisien. Berdasarkan teorinya, maka diketahui bahwa jumlah koefisien pereaksi lebih besar dibanding jumlah koefisien reaktan. Dengan demikian, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka pada reaksi ini kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi atau produk karena koefisiennya lebih kecil. Dan begitu sebaliknya, jika pada reaksi ini kita perkecil tekanannya atau perbesar volumenya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pereaksi atau koefisien yang lebih besar. Demikian penjelasan singkat dan sederhana dari saya terkait materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada 3 faktor utama, yakni perubahan konsentrasi, perubahan suhu, dan perubahan tekanan atau perubahan volume. Untuk hal-hal yang belum kamu pahami, kamu boleh tanyakan kepada saya, japri saya, atau kita buka kolom diskusi di Google Class. Selanjutnya kamu buka kolom tugas di Google Class. Kamu kerjakan soal-soal terkait penjelasan saya berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Untuk materi-materi sebelumnya kamu boleh buka kembali atau review kembali di channel saya Kimia Bersama Buaya, atau kamu nantikan informasi-informasi terkait kimia lainnya di sana. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.